Arep nanti Pak? Woi, nang sawah. Pacule nanti le. Lah iki Pak Cule. Semangat Pak. Pak Tani ki pahlawan. Ya. Rabu, tanggal 4 Januari tahun 2023. BPP Tulang Bawang tengah melakukan rapat koordinasi penyuluh. Gapoktan dan Poktan juga dihadiri Ibu Kepala Dinas Pertanian, Ibu Reni Dewi Rafia SHMM. Jokowi. Yang kami hormati Bapak-bapak Ketua Gapoktan pasti pupuk bersubsidi. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada Menurut junjungan Korlu kita KJF Nabi Tubaba, Muhammad Tri Merianto SAW. SP, diharapkan kelompok tani dan kios pengecer menggunakan aplikasi KPB karena dengan menggunakan aplikasi KPB dapat memudahkan kelompok tani untuk menjalankan usaha bertaninya, dan kios lebih mudah dalam penyaluran sarana produksi pertanian yang diusahakannya. Diharapkan kelompok tani dapat berkoordinasi dengan kios pengecer. Kios pengecer diharapkan mau menjadi agen BNI 46. Karena transaksi penebusan pupuk bersubsidi menggunakan transaksi non-tunai saat ini dengan agen BNI 46. Transaksi non-tunai lebih aman dan lebih dipercaya dibandingkan menggunakan transaksi tunai, karena adanya proses perekaman data setiap kali ada transaksi sehingga lebih mudah dalam pengauditannya. Koordinasi dengan kelompok. Walaupun di dalam aplikasi itu kuotanya masih ada, tanya dulu di kelompok. Stoknya sudah datang atau belum? Kuota kami sudah datang atau belum? Karena di kios juga, dan ini saya sarankan untuk kelompok tani dan kios, ini saya menyarankan untuk lebih mempermudah, untuk lebih aman dalam berusaha, ini saya sarankan Pak, gunakan aplikasi EKPB. Korlu KJF Tubaba menambahkan, di aplikasi KPB banyak fitur-fiturnya yang dapat kita akses. Selain penebusan pupuk bersubsidi ada fitur kredit usaha rakyat, KUR pertanian, asuransi usaha tanaman padi, AUTP, asuransi usaha ternak sapi dan kerbau, AUTSK, pembelian pupuk non-subsidi, kesehatan hewan, medik veteriner, beasiswa anak petani dan BPJS Ketenagakerjaan untuk petani. Untuk pembelian pupuk non-subsidi, pemesanan dilakukan secara berkelompok, dalam hal ini Gapoktan, dan pemesanan langsung ke produsen pupuk non-subsidi PT Pupuk Indonesia. Jadi seluruh kegiatan kita semua di pertanian, baik penyuluh, petani dan kios pengecer bersifat online karena kita sudah masuk ke zaman serba online. Ke bank dulu, isi uang. Nanti ada cara yang lebih simpel Pak. Yang penting ini kios mau menjadi agen 46. Intinya di situ. Kios mau menjadi agen 46 karena untuk KPB ini penebusan pupuk bersubsidi masih bermitra dengan BNI, belum dengan bank-bank yang lain. Mudah-mudahan ke depannya ini bisa dengan seluruh bank. Sehingga untuk kios yang sudah menjadi agen briling, ini juga tidak harus menggunakan EDC dari BNI 46. Tapi untuk saat ini masih dengan BNI 46. Jadi mohon untuk bapak-bapak kios, ini untuk lebih amannya Pak, lebih aman. Karena kalau untuk audit transaksi secara online itu lebih dipercaya Pak dibandingkan transaksi yang non tunai. Itu. Jadi untuk saat ini audit yang transaksi secara online itu lebih dipercaya dibandingkan transaksi secara tunai, secara manual. Nah, kan, jadi nanti misalkan nih Pak, ini salah satu contoh saja ya, tidak harus, kelompok ini tidak harus setor dulu ke bank, tapi bawa uang cash ke kios. Nah,
dimasukkan ke rekening kios. Nah, nanti disitulah kios yang bertransaksinya. Tapi pemesanan tetap melalui aplikasi KPB. Itu bisa, Pak. Itu menu-menu di KPB itu banyak. Selain penebusan pupuk bersubsidi, itu juga ada KUR, kredit usaha rakyat, KUR pertanian, kemudian ada lagi asuransi usaha tanaman padi, AUTP, asuransi usaha ternak sapi, AUTSK, sapi kerbau, itu. Terus kemudian ada lagi pembelian pupuk non subsidi, itu juga ada. Jadi misalkan dalam satu gapotan ini mau beli pupuk non subsidi berjamaah bareng-bareng satu gapotan, itu di menu EKPB ada, dan itu stakeholdernya langsung dari produsen, Pak. Nah, tapi mau minta bantu kawan-kawan pengecer juga boleh. Jadi kelembagaan tani di EKPB itu bisa langsung mengakses ke produsennya pupuk non subsidi. Hanya saja memang kalau untuk beli di pabrik itu kan ada kuota sekian ton kan gitu. Nah, itulah yang harus dipenuhi. Tapi itu lebih murah dibandingkan dengan harga pasar kan, karena belinya di pabrik gitu. Ya, terus kemudian kalau di KPB itu juga ada untuk kesehatan hewan, juga ada beasiswa, juga ada. Tapi beasiswa ini, Pak, ini efek dari kelembagaan tani yang aktif, Pak, yang aktif menggunakan aplikasi EKPB. Jadi kalau tidak pernah menggunakan aplikasi EKPB agak berat, Pak, karena beasiswa itu salah satu reward, salah satu hadiah, sebetulnya itu salah satu hadiah untuk anaknya petani yang menggunakan aplikasi EKPB. Itu, Pak. Itu salah satunya di situ. Jadi ke depan program-program yang menggunakan berbasis online ini akan terus dilaksanakan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah masuk di zaman ini, Pak. Di zaman serba online. Dan mengenai pupuk bersubsidi, baik itu alokasi maupun pembelian menggunakan EKPB. Mudah-mudahan Menurut Korlu ini BPP Tulang bisa Bawang Tengah, ND Sulastri kita SP. gunakan Untuk petani padi, bisa kita dengan adanya manfaatkan, fitur-fitur atau fasilitas dan asuransi hasilnya usaha tanaman bermanfaat padi untuk AUTP. Bapak-bapak Teman-teman semua, petani mendaftarkan asuransi usaha padinya, serta menjadi karena jika ada berkah kendala-kendala yang untuk terjadi dalam keluarga proses yang budidaya kita padi, nafkahi. dapat klaim Mungkin asuransi itu yang telah saja kita dari daftarkan. saya. Nanti misal Jadi Bapak-bapak, perkebunan, tanaman pangan, ternak itu disediakan untuk dana pengembangan usaha Bapak-bapak. Jadi kalau tanaman padi untuk yang Panaragan ini untuk mengatasi kegagalan, ini Pak Yadi ya, untuk Pak Yadi dan Pak Wandi, ini kan kita tanami terus-menerus, lahan kita kan kita tanami terus-menerus. Untuk tahun ini sepertinya 3 kali tanam ya Pak ya. Terus di situ memang rawan banjir. Jadi kalau mau tanam itu dari Bapak Nyemai itu Bapak siap-siap untuk mendaftarkan ke asuransi apa namanya, AUTP Pak ya. Jadi jangan sampai
dia umur 1 bulan, Pak. Jadi begitu Bapak nyemai, itu Bapak minta belangkonya di penyuluhnya. Nah, untuk yang kemarin ini terjadi di tempat Pak Hidarsah ya, Pak Yadi, itu ada serangan wereng. Iya, jadi kalau ini kita asuransikan, kita aman. Tapi Pak, memang tidak semudah itu untuk ngeklaimnya. Memang kita agak ribet karena dia memakai prosentase. KTP ya. KTP sedangkan sekarang ini mungkin banyak anggota yang belum punya. Rata-rata belum punya. Dan ini prosesnya seperti apa mau dijelaskan. Kemudian yang kedua terkait masalah FTKK. Ini memang kemarin saya kurang komunikasi dengan BPN, jadi kelompok saya sendiri malah telat. Terus yang tahun 2024 ini mohon kalau memang ada file yang harus dikerjakan di laptop, mohon dikirim ke kami sehingga kami bisa membuat. Jadi tidak selamanya harus dibuatkan, kata Ibu tadi kan seperti itu. Terima kasih, hanya itu yang saya tanyakan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai KPB, Pak. Nah, mengenai penebusan KPB. Kenapa dulu itu namanya KPB, Pak? Kalau dulu kan namanya Kartu Petani Berjaya. Itu ada kartunya. Terus sekarang ini ditambahi dengan EKPB. Kalau sekarang Pak memang untuk penebusan atau menggunakan aplikasi KPB itu, menggunakan aplikasi EKPB itu menggunakan VA namanya Pak, virtual account. Jadi pakai virtual akun, pakai akun Pak, jadi tidak berbasis kartu lagi. Dan kemudian untuk yang kemarin sudah membuat di Tulang Bang Tengah ada ya Bu ya, yang untuk pembuatan kartu itu, nah itu ada sekitar 1000-an ya, 1.400. Nah itu mohon untuk bersabar. Informasi dari BNI, kartu itu sudah jadi, buku rekening sudah jadi, akan tetapi masih dalam bentuk sak-sakan Pak. Jadi belum dipilah, belum di kelompok-kelompokkan, sehingga belum bisa diserahkan ke petani itu Pak. Nah kalau untuk yang kali ini itu menggunakan virtual akun. Jadi tidak berbasis kartu lagi Pak Edi. Nah, nanti untuk kelompok-kelompok yang akan melakukan transaksi menggunakan EKPB itu nanti silahkan menghubungi penyuluhnya. Ini juga untuk sementara ini saya belum memegang daftar VA dari kelompok-kelompok Pak. Saya juga belum diberi. VA itu virtual akun Pak, akun masing-masing kelompok. Jadi secara prinsip itu sebetulnya sama dengan billing system Pak, hanya namanya saja yang berbeda secara prinsip. Jadi per kelompok, penebusan secara berkelompok itu menggunakan virtual akun di aplikasi KPB. Jadi itu Pak Edi, untuk sekarang tidak menggunakan kartu lagi. Jadi nanti menggunakan akun kelompok, menggunakan aplikasi yang nanti username dan passwordnya itu dari akun kelompok. Karena kalau untuk yang berbasis kartu ini memang malah belum jalan Pak, tapi yang berbasis virtual itu yang sudah jalan itu. Jadi nanti bisa menghubungi penyuluhnya untuk menanyakan akun dari kelompok masing-masing. Itu nanti ini di sini kan rata-rata gapotan ya Pak ya. Nah, nanti tolong dikoordinir kelompoknya Pak. Jadi gapotan ini mengkoordinir kelompok-kelompoknya bagaimana
teknis untuk penebusan pupuk bersubsidi menggunakan aplikasi EKPB. Itu. Mohon maaf, Buat, Mas Mary. ya, Untuk akun itu memang sudah ada dari dinas ataukah kelompok tani itu membuat sendiri akunnya? Apa download sendiri buat sendiri? kalau untuk akun Pak, itu nanti ada. Untuk akun penebusan pupuk bersubsidi. Ini pasti masih agak rancu dengan yang menu-menu KPB lainnya. Karena di KPB itu kan bukan hanya menu pupuk bersubsidi Pak. Karena di KUR itu memang harus daftar Pak. Harus daftar, setelah disetujui oleh adminnya provinsi baru dapat akun. Jadi begitu daftar nggak langsung Pak, nggak bisa langsung digunakan. Harus nunggu disetujui dulu. Makanya di saat pendaftaran itu ada nomor handphone yang aktif dan ada alamat email yang aktif. Nah, jadi kalau untuk yang akun yang buat sendiri itu Pak, itu yang fasilitas non pupuk bersubsidi. Itu yang nanti arahnya ke personal. KUR itu kan personal ya Pak ya. Nah, arahnya ke situ. Kemudian asuransi ketenagakerjaan juga personal, nanti arahnya juga ke situ. Gitu. Jadi untuk yang pupuk bersubsidi nanti akan ada virtual akunnya Pak. Ini juga saya akan cari informasi secepatnya, karena untuk informasi irigasi teknis ini per 1 Februari itu air masuk, sehingga mudah-mudahan untuk penebusan pupuk ini sebelum semai, nah, sebelum semai, nah, mudah-mudahan. Jadi itu Pak untuk yang pupuk bersubsidi. Berarti Itu kan nanti harus menggunakan daftar, Mas ya? Ya, Berarti harus daftar itu ya? kalau untuk bersubsidi kelompoknya sudah Pak, sudah. Berarti otomatis ada nanti. Secara otomatis ada. Jadi kalau kelompok yang melakukan registrasi ulang Pak, yang ada di Simlu itu ada. Itu walaupun kemarin tidak membuat ERDKK. Yang kemarin tidak menyusun ERDKK untuk 2023, tapi kalau kelompok tani yang ada di Simlu itu masuk dalam keanggotaan kelompok EKPB. Akan tetapi Pak, ini mohon saya semalam juga baru buka Simlu, untuk fasilitas kelompok ini masih ditutup karena admin dari pusat ini sedang membersihkan kelompok-kelompok yang fake. Fake itu terdeteksi palsu. Terdeteksi palsu ini apa Pak indikatornya? NIK. Indikatornya NIK. Dan sekarang pun untuk memasukkan anggota kelompok itu harus cek NIK Pak. Cek NIK ini Simlu sudah terkoneksi dengan database seluruh data NIK yang ada di Indonesia. Sehingga kalau memang NIK itu tidak online, tidak valid, tidak bisa masuk. Walaupun Pak, ini ada kasus KTP, sudah KTP elektronik. Begitu dimasukkan di Simlu, kita cek NIK, ternyata NIK belum online. Nah, untuk mengonlinekannya untuk saat ini di Tubaba masih ke catatan sipil. Tapi mudah-mudahan di pertengahan tahun ini di Dinas Pertanian di penyuluhan nanti juga bisa Pak melakukan aktivasi untuk NIK yang belum online. Mudah-mudahan Pak, karena harus nambah beberapa alat. Jadi tidak hanya satu alat, jadi beberapa alat. Nah itu kenapa kok enggak langsung beli aja? Ini menggunakan dana pemerintah itu tidak kayak kita belanja dengan dana pribadi. Kita mau beli apa aja kalau ada uangnya bisa. Tapi kalau dana pemerintah itu harus ada penganggarannya Pak. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan untuk di pertengahan tahun ini untuk di Dinas Pertanian
di penyuluhan itu sudah bisa untuk aktivasi NIK yang belum online. Karena memang ada beberapa kejadian seperti itu. Nah itu terus kemudian kalau nanti oleh admin pusat kelompok kita ini terdeteksi fake, ini mohon maaf Pak, mau tidak mau, suka tidak suka harus registrasi ulang kelompoknya. Dan itu yang melakukan cleansing, pembersihan, itu bukan kami Pak, itu admin dari pusat. Gitu. Jadi cleansing atau pembersihan kelompok-kelompok fake itu dilakukan oleh admin pusat. Nah, admin pusat dia hanya melihat berbasis nick-nya. Nick-nya aktif, nick-nya online atau tidak. Nah, jadi mengenai penebusan pupuk bersubsidi, saya akan segera mencari informasi untuk username dan password untuk masing-masing kelompok. Ini mohon doa restu dan dukungannya, tapi jangan coblos saya. Kemarin itu kan ada rapat yang melibatkan seluruh aparatur kepala tiup di Kabupaten Tulang Bawang oleh Ibu PJ-nya, Tulang Bawang Barat. Jadi selesai dari rapat itu, apakah itu namanya sosialisasi, saya juga nggak tahu karena saya nggak hadir, karena kepala tiuhnya langsung yang ke situ. Kepala tiuh itu manggil saya, Pak. Apakah kepala tiuh aja dianjurkan bisa masuk ngedaftar ke situ? Jadi dalam pertanyaan kepala tiuh ini dengan saya, apakah itu nggak perlu saya bergabung dengan kelompok tani yang ada? Itu Pak, karena banyak masyarakat ini yang mendaftar sendirian, memakai HP sendiri-sendiri. Jadi tanpa pengetahuan kita, baik pun Gapoktan atau ketua kelompoknya, kan nggak tahu mereka itu udah masuk ke kelompok siapa itu Pak. Nah, terkait masalah yang Bapak sebutkan tadi, karena di tiap tiuh itu ada pengolenan SDGs Pak. Mungkin di tiuh istri Bapak belum terdaftar oleh operator tiuhnya Pak. Karena di Kecamatan Tulang Bawang Tengah ini boleh dikatakan belum 50% yang di online kan penduduk itu. Mungkin itu Pak pertanyaan saya, mohon penjelasannya terkait apa pesan dari kepala tiuh saya ini tadi. Sekian, terima kasih. Mengenai sosialisasi yang kemarin dilakukan di Aula Pemkab, itu yang dihadiri oleh seluruh kepala SKPD dan seluruh camat serta seluruh kepala tiuh atau yang diwakilkan, itu kemarin sosialisasi mengenai aplikasi EKPB. Kemudian setiap orang itu bisa mendaftar secara mandiri, akan tetapi fasilitasnya terbatas Pak. Yang mendaftar sendiri itu khusus hal-hal yang non subsidi. Jadi kalau untuk pupuk bersubsidi ya tetap tidak bisa Pak. Nah itu Pak, karena pupuk bersubsidi itu adalah barang pesanan yang dipesan oleh kelompok tani. Boleh Pak, siapapun boleh, tapi ya itu tadi ada batasannya. Jadi tidak semua fasilitas menu yang ada di aplikasi EKPB itu bisa dinikmati oleh perorangan yang mendaftarkan secara mandiri. Makanya tadi saya sampaikan, untuk yang pupuk bersubsidi itu nanti ada virtual account-nya di kelompok. Tapi kalau untuk KUR, untuk AUTSK, untuk AUTP, kemudian untuk BPJS, itu kan mandiri, itu personal Pak, sendiri-sendiri. Nah itulah yang dinikmati. Akan tetapi untuk yang pupuk bersubsidi itu tidak bisa Pak. Itu. Jadi mohon disampaikan ke Bapak Kepala Tiuh bahwasanya bisa mendaftar secara mandiri, bisa mendaftarkan perorangan dan tidak masuk dalam kelompok tani. Akan tetapi
memang tidak bisa mengakses pupuk bersubsidi. Karena pupuk bersubsidi itu adalah barang pesanan yang dipesan oleh kelompok tani, oleh petani yang tergabung dalam kelompok tani dan yang menyusun RDKK, Pak. Jadi petani tergabung dalam kelompok tani yang menyusun RDKK. Tapi ada juga petani yang tergabung dalam kelompok tani dan tidak menyusun RDKK. Ada. Ya, itu yang nggak dapat, Pak, karena tidak pesen. Nah, itu. Jadi untuk yang mendaftar secara mandiri itu diperbolehkan, dipersilakan, tapi tidak semua menu dalam EKPB itu bisa dinikmati. Mendaftar secara mandiri, akan tetapi untuk pupuk bersubsidi tidak bisa mengakses. Seperti itu, Pak. Dan mudah-mudahan ini bisa dipahami dan dimengerti oleh bapak-bapak semua dan nanti oleh Bapak Palotiu, karena yaitu tadi pupuk bersubsidi adalah barang yang dipesan oleh petani yang tergabung dalam kelompok tani yang menyusun RDKK. Mungkin itu, Pak. Misalnya di anggota kelompok ini tanpa sepengetahuan ketua kelompoknya sudah mendaftar sendiri, itu kemana solusinya, Pak? Berarti dia sudah di mandiri, sudah di kelompok juga, kan? Nah, dia ada ini kan, kena di masyarakat ini iseng-iseng daftar lah, kena ada ininya kan. Terus sementara dia anggota kelompok saya daftarkan lagi kan, kayak gitu melalui kelompok kan. 2 kali, tolong Pak itu. Anggota kelompok tani sudah masuk dalam kelompok tani, menyusun RDKK juga, daftar juga, tidak apa-apa, Pak. Jadi untuk pupuk subsidi dia sudah terdaftar melalui kelompok. Yang secara mandiri, misalkan beliau itu mau mengajukan KUR, gitu. Ya bisa, dan itu misalkan nih anggota kelompok ini mau mengajukan KUR nih, Pak. Ya harus daftar sendiri. Tapi saya sarankan isiannya dilengkapi, Pak. Nomor telepon, alamat email, ini tolong dilengkapi. Karena itulah yang tempat untuk menghubunginya, Pak. Dan sistem tidak akan mungkin telepon, tapi mengirim surat elektronik melalui email. Itu. Jadi untuk anggota kelompok tani, apabila ingin mengajukan KUR, silahkan daftar secara mandiri. Jadi boleh, Pak, anggota kelompok tani menyusun RDKK kok daftar juga, itu nggak daftar double, Pak. Mereka mungkin akan mengajukan KUR atau mengajukan asuransi atau mengajukan asuransi tanaman padi ataupun ternak. Jadi nanti misalkan anggota kelompok ini mau masuk asuransi usaha tanaman padi, Pak, itu juga daftar, Pak, daftar secara mandiri. Jadi itu, jadi tidak apa-apa, Pak, itu nggak daftar double, gitu. Nah, itulah nanti yang membedakan antara petani yang masuk di kelompok dan petani yang tidak masuk di kelompok. Itulah yang membedakan. Jadi yang membedakannya itu hanya di pupuk subsidi. Tapi kalau untuk yang anggota kelompok, daftar juga, iseng-iseng daftar. Nah, ini tetap dapat pupuk bersubsidi karena masuk di kelompok. Nah, yang iseng-iseng daftar ini misalkan akan mengajukan KUR, gitu. Jadi nggak ada masalah untuk sampai saat ini udah kira-kira jelas, Pak? Nah. Yang kita buat untuk bahan pangan, Bu, ya. Tanaman pangan. Jadi kalau di penemuan baru terus terangnya 99% itu perkebunan. Gitu loh. Nah, jadi kalau dia perkebunan ini nggak ada negosiasi lagi, kita udah berhenti di situ, tak? Gitu. Jadi begini, oke lah kita tanam tanaman, apa namanya, kita tumpang sari biayanya 20,
kita tanam jagung untuk 1 bulan, nunggu 1 bulannya itu bibit singkongnya sudah kering. Biaya jagung 2 kali lipat dari singkong. Udah itu pupuknya jagungnya cukuplah 1 hektar 2 kintal nggak cukup. Biaya lebih besar. Jadi tolong gimana caranya? Kalau terus terang aja di Perumahan Baru 99%, cuman 1% yang ada padi. Jadi kami dari Perumahan Baru atas nama semua kelompok Perumahan Baru tolong minta di negosiasi lah. Mungkin itu aja. Permentan nomor 10 tahun 2022 ya. Tertanggal 8 Juli. Kalau sudah berbicara dengan Permentan Pak, itu yang diberikan subsidi itu hanya 9 komoditas. Ya, makanya dari itu Pak Nadirsa, kita usahakan dengan membuat pupuk organik. Seperti itu. Kalau itu kita akan bantu memfasilitasi untuk membuat pupuk organik. Yang penting Bapak mempersiapkan bahan-bahannya, ya pupuk kandang, batang pisang dan sebagainya, serasa gitu. Terus nanti ada dekomposernya, misalnya BK atau Promi. Nah, kalau untuk apa? Pertama kali Pak ya, untuk percobaan pertama kali bisa kita bantu untuk FOMI-nya ya Pak ya, FOMI atau BK. Selamat datang Ibu Kadis, monggo. Waalaikumsalam. Pak Nadirsah ya, mengenai pupuk bersubsidi di subsektor perkebunan, ini bukannya kami tidak berusaha Pak, bukannya kami tidak berusaha untuk bagaimana sih kawan-kawan petani pekebun ini juga menikmati pupuk bersubsidi. Jadi kami melakukannya itu juga, kami sempat protes Pak dengan Pak Gubernur ini, mengapa kok sampai lengah dalam memangkas 90 komoditi menjadi 9 komoditi itu, perkebunan karet dan perkebunan kelapa sawit rakyat ini juga dihilangkan. Kami sempat protes itu. Oke lah Pak, kalau karet sama sawit gak Nah, usah. singkong juga Pak. Itu sudah, kami juga sudah. Nah, itu kami tidak hanya protes melalui gubernur Pak. Nah, ini juga pernah kami sampaikan sebagai pembawa aspirasi kita. Ini Bapak Hanan Aruzat yang memang dapilnya itu dapil sini, kemudian kebetulan di Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, kami juga sempat protes Pak. Bapak ini kan audiensnya ini kan dari tulang bawang barat, Mesuji, Waikanan, ini nih banyak Pak yang tanaman-tanamannya ini tidak disubsidi. Kok Bapak bisa lengah? Dan alhamdulillah Pak, di beberapa video di YouTube-nya di DPR RI, beliau juga menyampaikan Pak. Tapi untuk saat ini belum ada Pak, belum ada kepastian bagaimana dengan nasib petani singkong, nasib petani karet, nasib petani sawit yang tidak menikmati pupuk bersubsidi. Mudah-mudahan Pak, yang penting kita selalu berpikiran positif, kita berpikiran yang baik, yang maju. Mudah-mudahan nanti ini ada perubahan mengenai Permentan nomor 10, sehingga komoditas yang kita usahakan ini bisa disubsidi. Jadi kalau ada nggak sih usaha untuk lobby-lobby? Bukannya nggak ada Pak. Sampai dari tulang bawang barat ke Bandar Lampung, sampai beliau itu sering berkunjung ke sini, Pak Hanan kan sering berkunjung ke sini Pak. Itu juga sering kami kejar-kejar dengan hal itu. Karena apa?
Kalau menurut saya hanya beliau yang mampu membawa aspirasi kita untuk saat ini gitu. Mudah-mudahan kedepannya itu memang ada anggota dewan dari sinilah yang asli dari sini, yang memang benar-benar mewakili kita, mengusahakan bagaimana komoditas yang kita usahakan ini bisa disubsidi kembali. Jadi itu Pak, kalau untuk lobby-lobby kami sudah titipkan ke beliau-beliau yang posisinya lebih baik, lebih tinggi dibandingkan kami, dan kami di bawah ini hanya sebagai pelaksana dan mendampingi bapak-bapak yang selalu mendapatkan keluh kesah. Nah, keluh kesahnya ini kan selalu ada pada kami loh Pak, selalu ada pada kami. Ini Pak PPL ini gimana nggak mau usaha, gimana cara? Kami sudah berusaha itu. Jadi kalau untuk kawan-kawan petani ini, apa sih yang tidak kami lakukan Pak? Yang penting apa, kawan-kawan petani ini bisa berbudidaya dengan baik, bisa nanam tanaman dengan baik, menghasilkan yang baik dan menguntungkan, serta barokah untuk keluarga yang dinafkahi, kan seperti itu. Jadi itu Pak, kami tetap berusaha. Ibu Reni Dewi Rafia SHMM, Kepala Dinas Pertanian Tubaba menyampaikan, untuk petani ubi kayu, dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022, bahwa ubi kayu tidak masuk dalam penerima pupuk bersubsidi agar bersabar. Karena kami, Dinas Pertanian Tubaba juga menyampaikan keluhan petani ubi kayu ke pemangku kebijakan di pusat untuk dapat menerima pupuk bersubsidi bagi petani ubi kayu. Karena ubi kayu adalah salah satu komoditas yang cukup besar di tulang bawang barat. Kalau tadi ada keluhan Bapak masalah pupuk bersubsidi, itu keputusan dari pusat Pak. Keputusan itu pasti sudah mempertimbangkan segala hal, tapi kan levelnya Indonesia, ya Pak. Keluhan kita di Lampung tidak sama keluhan kita dengan DKI, tidak sama keluhan kita dengan Palembang, tidak sama keluhan kita dengan Kalimantan. Tapi pusat itu memutuskan sifatnya global, meminimalisir, ambil resiko yang paling rendah. Nah itu hasilnya. Nah tapi bukan berarti kami yang di atas ini yang menaungi bapak-bapak ini tinggal diam, tidak, seperti kata tadi Mas Mary. Kalau rapat kita berusaha Pak, berbicara untuk menjadikan pertimbangan sama bapak-bapak ibu yang di Dewan Pusat ya, DPR RI atau juga di kementerian. Nah masukan-masukan dari pasti mereka dengarkan, cuman kan pakai proses Pak. Nggak bisa keputusannya sekarang A, terus karena ada protes besok berubah jadi B, tidak bisa begitu, pasti ada proses waktu. Tapi yakinlah Bapak Ibu, karena keputusan itu diambil adalah satu-satunya tujuan target adalah mensejahterakan masyarakat. Ya kalau di bidang pupuk ya artinya para petani, pasti begitu Pak. Cuman kadang-kadang kita ini yang nggak sabar ya Bapak Ibu. Tapi berdoanya begini Pak. Ya sudah, tidak bisa dapat pupuk bersubsidi, tapi saya bisa beli pupuk yang non subsidi, hasil panen saya maksimal, anak saya bisa sekolah, makan kami cukup, dan sehat walafiat, bahagia rumah tangganya. Itu aja Pak tujuannya. Apapun keputusan, mau dapat pupuk bersubsidi kek, mau pupuk mahal kek, tapi tujuannya kan tetap itu Pak. Ya tetap kita ingin menjadi keluarga, kalau Islam itu sakinah, mawaddah, dan rahmah, kan seperti itu Pak. Itu tujuan akhirnya. Gak guna juga Bapak banyak uang, tapi ngobatin yang sakit, terus ada musibah sana sini gitu. Habis juga Pak uangnya, capek aja. Tapi sedikit asal cukup. Artinya kita mau ke Karang, ada uang untuk ngerental mobil kalau nggak punya mobil, kan gitu. Ada anak-anak mau beli bakso, mau makan Kentucky, mau masuk apa, dia bisa gitu. Itu akan lebih nikmat Bapak Ibu. Sana semakin banyak kita pegang, semakin banyak juga resiko yang harus kita tanggung. Itu Bapak Ibu. Ya itu tadi contohnya, punya Fortuner, pasti BBM-nya lebih mahal. Bannya aja satu lebih mahal kalau pecah ban, kan gitu. Tapi kalau kita yang nggak punya, tapi kita bisa juga tetap nebul. Kita ngerental, kita ada uangnya. Dari hasil kita tadi, yang penting berkah. Sekali lagi yang penting berkah Pak.
manusia ini memang tidak ada puas-puasnya. Punya sepeda roda 2 mau yang roda 3, udah roda 3 mau yang roda 4, nah kan gitu Pak. Ujung-ujungnya ada cerita orang Lampung itu Pak, cita-cita si Muin mau ini ujungnya semuanya tumpah, dia baru bangun dari tidur, ternyata dia bermimpi. Namanya cita-cita si Muin ya Pak. Nah seperti itu. Jadi saya hanya berpesan ke Bapak Ibu, silahkan kalau rapat koordinasi ya di lapangan juga bisa bertanya dengan para penyuluh. Nah kami yang di dinas, saya ya Bapak Ibu sebagai kepala dinas berusaha meningkatkan kapasitas penyuluh-penyuluh ini supaya mereka tuh lebih cerdas, bisa paham bagaimana perkembangan dunia pertanian ini. Kalau mungkin bagaimana bikin pupuk organik, mungkin ada solusi lain karena pupuk mahal atau pupuk ada solusi-solusi yang harus kita tempuh, harus kita lakukan dengan melalui ilmu-ilmu yang ada di penyuluh. Karena ilmu itulah akan ditransfer, akan ditularkan, akan diberikan kepada Bapak Ibu sebagai petani-petani yang ada di lapangan. Doa saya satu Pak, penyuluhnya sehat, penyuluhnya bisa bertambah. Kan logikanya harusnya satu tiuh, satu penyuluh. Supaya Bapak tahu kondisi kita, penyuluh kita ditambah pertanian perkebunan hanya 52 orang untuk 103 tiuh. Nah, sebentar lagi ada yang mau pensiun nih Pak, penyuluh pensiun, berkurang lagi. Sementara tidak ada perekrutan penyuluh. Nah, Bapak bisa bayangin. Jadi tolong dimaklumi kalau sewaktu-waktu penyuluh ini mungkin lelah, mungkin pelayanan kepada Bapak Ibu tidak pas gitu ya, sehingga bikin Bapak Ibu kecewa. Saya minta maaf sebenarnya karena mereka juga manusia biasa ya, yang ada kebutuhan, yang ada keinginan, yang ada mungkin waktunya tersita untuk keluarga, untuk yang lain-lain seperti itu. Silahkan Bapak Ibu berkomunikasi. Nah kami di dinas berusaha meningkatkan kemampuan Bapak Ibu penyuluh yang ada di dinas pertanian, baik yang PNS maupun yang honorer ya. Jadi nanti supaya Bapak Ibu supaya tahu juga, karena Tulang Bawang Barat ini Bapak Ibu besok lusa akan menjadi sentra ternak ya. Kalau memang Bapak Ibu ada yang, tapi jangan berpikirnya terus pemerintahnya mau bagi-bagi sapi, bagi-bagi kambing, nggak gitu. Yang dimaksud itu pemerintahnya akan menginventarisir siapa yang menjadi peternak, berapa ternak yang dipelihara, terus bagaimana pakannya. Nah, kalau bisa kita jadi bank pakan Bapak Ibu Tubaba ini. Itu ada di desa mana Bu Asri? Tunas Asri. Tunas Asri ya, yang kepala timnya Sedwi PJ. Mekar Asri. Ya, itu. Kan mau dibikin di situ Pak sentranya. Terus nanti tadi saya barusan bicara kemarin kita ada yang di ini ya Bu Asri, yang di BPP Tumit Jajar kemarin ada ada narasumber yang menyampaikan tentang benih karet gitu ya, penangkar. Nah bagaimana caranya supaya Tulang Bawang Barat ini bisa mempunyai benih-benih yang unggul supaya orang luar itu bisa beli benih sama kita gitu, karena kita pasti kalah dengan Palembang, dengan Jambi, lahannya kan sedikit Pak kita ini. Sawit juga begitu. Nah, kita ambil dari hulunya saja. Bagaimana supaya orang-orang itu dari Jambi jangan belinya cuma di Palembang, belinya sama kita. Begitu juga benih padi, Bu Lastri. Benih padi kemarin Pak Seda juga bilang itu. Bagaimana caranya supaya Tulang Bawang Barat menjadi sentra benih. Gitu, benih padi ya, benih tanaman pangan. Nah, itu perlu pemikiran-pemikiran kita. Karena kalau kita mau disanding-sanding case sama poros yang lain, kita kalah gitu ya. Lahan kita sedikit, SDM yang terbatas. Nah, cara yang ngambilnya seperti itu. Kalau gitu, bagaimana dari hulunya bibitnya beli sama kita. Gitu. Aplikasinya, penerapannya tuh mungkin ada yang belum bisa pakai proses, tapi usahakan semuanya menjadi kelompok. Karena ini program unggulannya Lampung. Kalau untuk Indonesia itu namanya kartu tani, Pak. Kalau Bapak dengar di TV ada kartu tani, tapi di Lampung ada inovasi lebih luas fasilitasnya, kartu petani berjaya. Kalau se Indonesia namanya kartu tani, Pak. Tapi khusus Lampung kita sebutnya kartu petani berjaya.
karena fasilitasnya itu berbeda dengan yang ada pada kartu tani. Ya, jadi usahakan Bapak Ibu, jadi nggak ada istilah lagi yang mau pinjam uang apa itu rentenir gitu ya Pak ya, kan di situ ada fasilitas kur. Kur itu bunganya 6% per tahun. Jadi 0,5% sebulan. Jadi kalau Bapak pinjamnya 100 juta, itu bunganya 500.000 sebulan. Ya. Setahun itu 6 juta, setahun Pak. Itu kur. Yang punya fasilitas kur itu hanya bank-bank pemerintah. Bank BRI, Bank Lampung, Bank BNI, Bank Mandiri. Ada satu lagi Bank Jaya, kan apa ya? Ada. Bukan Bank Rahmat. Bukan Bank Rahmat, bukan. Itu. Kemudian Pak Gubernur itu jamin kalau 50 juta apa 100 juta itu tidak dijamin. 50 ya? Ya, 50 ke bawah. 1 sampai 50 juta itu tanpa jaminan. Yang avalisnya Pak Gubernur. Dengan syarat Bapak tidak pernah blacklist. Kalau ada hutang-hutang yang dulu diselesaikan dulu. Kur itu sangat murah, Bapak. Kalau biasa main uang bank itu sangat murah. Ya, itu sangat membantu petani. Itu kan ada yang bisa dibayarnya per 6 bulan apa per tahun. Itu bank yang tahu persis. Ya, terima kasih Bapak.